Sahabat coach, salam The Wheel. Teman-teman, suara jelas tuh. Baik, thank you. Suara Coach jelas Ricky ya. udah infoin Ya, suara mungkin. sangat jelas. Oke, anggap Oke, aja ini mungkin kayak suara siaran jelas ya. radio lah gitu kan ya. Oke. Tapi wajahnya Siap. Coach Willy tetap terlihat ganteng kok ya. Oh, terima Mbak kasih. Reni, thank you sudah join. Oke, nah Halo, topik Bu kita Reni. siang hari ini Coach Willy adalah tentang tetap profit di masa COVID. Asik. Nah, Ya, betul ini sekali. saat ini menjadi dilematis buat para teman-teman salesman, salespeople yang ada di sana sini gitu kan ya. Mereka semua Ya. lagi berjuang. Betul. Karena salah satu mahasiswa saya juga cerita tuh coach bahwa dia mengatakan, aduh Pak, oke. saat ini susah banget jualan. Work from home itu banyak sekali customer yang nggak mau gitu loh. Dan sehingga akhirnya kita bingung. Sedangkan target tetap ngejar. Gimana nih? Nah, Coach Willy mungkin bisa cerita nggak nih buat para sahabat pembelajar nih tentang kondisi ini, apa yang mesti dilakukan? Mungkin Coach Willy punya banyak pengalaman nih, tetap profit di masa COVID. Asik. Siap, terima kasih sebelumnya, salam silaturahmi semua. Tadi sudah diperkenalkan, saya juga memperkenalkan Coach Honor ini adalah orang yang sangat spesial buat saya, karena pertama kali saya terjun ke public speaking itu saya terus terang di coaching oleh beliau, tahu istilah NLP dan lain-lain sehingga tertarik. Kita tepuk tangan dulu dong buat Coach Honor. Ya, Coach. Kita sembari berpuasa, kita tetap semangat ya. Kita tetap semangat dan ya, terus terang ketika saya, terima kasih sekali ketika saya diminta sharing topik ini dengan Coach Honor, tapi terus terang topiknya ini sebenarnya sangat padat, Coach. Totalnya adalah yang mau sharing ini kalau untuk kita total trainingnya ini adalah 30 hari 30 malam, Coach. Waduh, tapi 30 hari 30 malam ya. Betul, Coach. Spesial hari ini 30 menit aja ya, kok jangan banyak-banyak, Coach. Jangan kelamaan ya. Dan jangan malu-malu dan ragu, silahkan bertanya. Ya, jadi kita interaktif aja, silahkan nanti teman-teman semua, sahabat pembelajar, silahkan di chat. Nanti tengah-tengah kita akan ada sesi tanya jawab. Oke, saya langsung aja ya. Tadi kan kita bicara mengenai profit, tetap profit di era COVID. Nah, saya kemarin berpikir apa kira-kira topik yang paling oke nih buat kita kali ini. Karena memang sales naik turun dan di beberapa bidang sudah banyak teman-teman saya ada yang komplain. Ya nanti di jurus yang akan saya berikan itu kita akan kasih tahu caranya. Nah pasti saya mau kasih tahu dulu 5 kebenaran tentang menjual. Ada berapa? Ada 5 teman-teman. Yang pertama menjual itu adalah proses. Ya boleh yang bawa bolpen catatan silahkan dicatat. Menjual adalah sebuah proses. Yang kedua menjual itu adalah permainan angka. Menjual adalah proses, menjual adalah permainan angka. Betul. Dan yang ketiga, menjual itu adalah, nah ini yang paling penting, menjual adalah membangun trust, hubungan baik, bermanfaat, dan win-win-win. 1, 2, 3. Yang keempat, menjual itu, nah ini paling seru nih kata kuncinya. Namanya sales itu siap buat ditolak. Jadi menjual itu adalah permainan penolakan. Penjual itu permainan penolakan. Mantap. Ya, permainan penolakan. Jadi, mantap itu. Jadi, ini ibaratnya atlet tinju. Kalau atlet tinju itu dia nggak mau ditinju, ya jangan jadi petinju. Jadi, kalau teman-teman, Bapak Ibu, sahabat pembelajar siap menjadi seorang sales, pengusaha, siap untuk permainan penolakan. Nah, ini related dengan topik yang akan kita bahas kali ini. Ya, penolakan dan kita banyak teman yang bilang kita ada di masa sulit dan lain-lain. Oke, kita hold dulu, ditahan dulu pertanyaannya. Tadi udah 4, yang kelima itu adalah menjual itu adalah tentang feedback yang diterima. Oke. Jadi paham ya Coach ya, 30 hari ini 5 hari sendiri bahas yang ini Coach. Oke, boleh saya ulang? Ada 5 ya berarti ya Coach ya? Iya, apa tuh? Boleh tahu? Yang pertama menjual adalah sebuah proses. Yes. Ya. Yang kedua, ini Coach Ricky ini sudah membantu sharing. Menjual adalah proses, menjual adalah permainan angka, menjual adalah membangun trust dan win-win-win. Lalu permainan penolakan dan yang terakhir adalah menjual adalah feedback yang diterima ya Coach ya. Ya, kita tepuk tangan dulu buat Pak Ricky dan Coach Honor. Jadi harus dapat hadiah nih Coach Willy nih buat Coach Ricky. Hadiah 4M. Asik, 4M ya. Siap ditransfer berarti ya. Ya, makasih Mas, maaf merepotkan.
Makasih Mas Marmer. Wow, gimana sih? Ya. Oke. Oke. Mungkin gambarnya masih blur ya. Saya dapat beberapa ini jaringan pribadi. Tapi kita lanjut aja ya, Coach ya. Gak apa-apa, Mungkin gak apa-apa. gangguan ya. Kita lanjut aja ya. Nah, banyak sales people itu yang gagal, itu macam-macam. Bisa dia tidak mampu berkomunikasi, tidak menguasai produk, kemudian juga fokus hanya menjual door to door. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan era COVID-19 ini, gimana kita caranya tetap profit di era COVID? Kak Honor, kira-kira ada bayangan nggak tuh? Saya tanya dulu. Atau teman-teman ada bayangan nggak kira-kira? Boleh saya bertanya dulu ke sahabat pembelajar? Ada bayangan nggak sih? Aduh, gimana gitu. Karena ada sebagian orang udah nggak tahu nih. Karena memang benar-benar di stop sih, Coach, gitu loh. Betul. Mau keluar nggak boleh, takut ditangkep gitu kan ya. Malah disuruh puter balik nanti kan gitu. Nah, itu tantangan nih, Coach, betul. gitu. Betul tantangan. Nah, ada beberapa alternatif, tapi saya ringkas untuk 30 menit ini. Ada 9 jurus gimana kita tetap profit di era COVID. Apa itu? Jurus nih ya. Asik. Oke. Ya. Siap dicatat. Tadi tuh ini info dulu nih dari sahabat pembelajar Kak Egi, dia bilang katanya susah kok dapat profit. Saya serem kalau nanya Kak Egi ini. Salah satu guru saya kayaknya mulai curhat ini, kayaknya Pak Egi kayaknya mulai curhat nih, mau marahan nih. Oke. Kita akan coba sharing dalam 30 menit di waktu yang sangat luar biasa ini, Coach ya. Ada 9 jurus. Yang pertama itu huruf S. Huruf S. Oke. Yes, S. Yang kedua huruf R. Nah, dulu. Yang kedua huruf R. Oke. 1, 2, yang R. Yang ketiga huruf U. Huruf U. Oke. Seru jadi ya. Huruf N. Huruf M. N atau kemudian, M? N ya? N. Oke, N. Nano. Iya, yes. Iya, yang kelima huruf T. Huruf T. Lalu U. Yang keenam U. Yang ketujuh L. Yang ketujuh L. 8A. 8A. 9N. 9. Nah, seruntulan. Nah, itu dia. Gimana caranya tetap profit di era COVID? Sederhana, yaitu seruntulan. Nah, ini ada singkatannya, Coach. Seruntulan. Ini kayaknya bahasa Jawa ini kelihatannya ini ya, Coach. Nah, coba saya mau tanya sahabat pembelajar, ada yang pernah dengar istilah seruntulan nggak? Nah, ini kayak apa nih? Kayak gini, seruntulan. Seruntulan. Ini orang ngomong Jawa nih. Seruntulan. Oke. Seruntulan. Yang sering kira-kira sundulan sih gitu. Ya, seruntulan itu kalau bahasa kerennya sih sekarang itu kan tulisannya agile ya. Agile ya, kurang lebih mirip-mirip lah. Oh, I see. Ya, gesit ya, gesit. Gesit, lincah, belusukan. Cepat, lincah, belusukan. Nggak ada matinya lah gitu kan ya. Wih, gitu. Seruntulan. Alright. Seruntulan. Kita bahas satu-satu ya. Oke. Siap. Yang pertama huruf S. Huruf S itu adalah, ada yang tanya, bukan teruntulan, seruntulan, Kak Egi, pakai seruntulan, S. Kak, pakai S, seruntulan, bukan teruntulan, seruntulan, pakai S. Oke, yang pertama S. S itu adalah sales strategi is the key, kuncinya strategi. Oke, sales strategi is the key. Nah, maksudnya gimana nih, Coach Willy? Nah, ini strategi. Ini saya coba jelaskan cepat ya. Ini memang saya memiliki kecepatan berbicara melebihi kecepatan berpikir nih. Mohon maaf kalau agak cepat ya. Tadi ya. Oke, siap. Oke. Di sales strategi itu ada 4 sebenarnya, Coach. Yang pertama itu, you cannot sing the same song to the different audience. Jadi, kalau bahasa Indonesia itu kan keren, bahasa Prancis tadi ya. Jadi sederhananya lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Di sales strategi itu ada 4 bidang. Yang pertama bidangnya adalah bidang one on one. Jadi saya ketemu Pak Honor, menawarkan bidang one on one. Ini kira-kira bidangnya apa?
Ya kayak insurance gitu-gitu ya coach ya, kayak atau betul. jualan produk yang B2C gitu ya coach ya, misalkan jualan motor gitu ketemu orang gitu kali ya, atau ketemu Betul, one on one. ya. Kira-kira pendekatan yang dilakukan ini adalah sangat-sangat pendekatan person to person. Saya bahas dulu ya. Personal, person to person, jadi kartu kredit, asuransi. Kemudian yang kedua adalah retail. Retail ini B2C, jadi kalau Kak Honor ke supermarket, ke Indomart, ada barang-barang di situ, FMCG, ada food, beverage, minuman, itu bisa disebut retail. Nah, ini strateginya lebih ke distributorship. Jadi, customer datang ke supermarket tersebut, dia sudah bawa brand. Ini lebih ke marketing game kalau dia di sini. Saya skip dulu ya. Yang ketiga adalah institutional sales, dia adalah B2B. Nah, B2B ini adalah bisnis to bisnis, misalnya dari kita mau jualan ke satu project, atau kalau sederhananya, kalau dari tepung, perusahaan tepung, itu dia mau jual, dia jualan ke tukang martabak. Jadi bukan jualan kayak langsung end user. Ini disebut sebagai B2B, business to business. Nah, jadi harus cari ini strateginya beda-beda. Jadi tadi satu pertama one on one, yang kedua itu adalah retail, yang ketiga institusional, yang keempat ini adalah yang sekarang dari 2020, dari Februari 2020, orang sama sekali tidak akan membayangkan. Ini adalah kuncinya sekarang, yaitu yang keempat, ini adalah digital marketing. Digital marketing. Marketing 4.0 ini ya sekarang. Betul, disebut 4.0. Kalau dulu waktu saya ketemu orang, itu susahnya minta ampun, Kak Honor. Mau ketemu orang, Pak, kita via Zoom ya, Pak, kita via WA video call. Nggak, Pak, ketemu aja, saya ngopi-ngopi. Itu sampai bulan Februari, semua orang tidak akan yang menyangka bahwa 2 bulan kemudian, sekarang orang kalau ditemuin, Pak, online aja ya, pakai Skype, pakai GoToMeeting, pakai Zoom. Nah, itu adalah nanti kita akan satu-satu. Ini baru huruf S ya, Kak ya. Jadi ada one on one. Ini gimana caranya kita melihat dari suatu sisi bahwa saat ini one on one hubungan personal itu seharusnya dengan asuransi ini, dengan orang-orang yang bergerak di bidang asuransi, orang yang tadinya tidak sadar dengan asuransi, sekarang banyak kok. Kalau teman-teman lihat di Instagram, asuransi tertentu itu di suatu titik malah bukan musibah, itu sekarang malah berkah. Karena banyak orang-orang yang tadinya tidak apply asuransi, kemudian ketika dia apply, ngelihat, oh ini ternyata bisa diklaim, padahal ini kan masuk kategorinya pandemi. Bisa diklaim ya? Jadi kita tadi bagi 4 ya, ini saya bahas agak cepat. Jadi different strategi, ini strateginya beda-beda. Nah, kita kenalin dulu bidangnya di mana. Tadi saya ambil contoh, kalau di asuransi sama retail, tapi kuncinya adalah yang paling penting, dari keempat ini strategi, kita harus mau tidak mau masuk ke digital marketing. Digital marketing. Itu kuncinya. Tapi tidak semua produk bisa di digital marketing, kan? Karena itu adalah interface-nya. Kita agak cepat ya, Kak Honor, kalau karena baru huruf S nih. Baru S. Yang kedua. S-nya adalah sales strategy is the key ya. Nah, sekarang yang kedua yang R, Kak. Yang coach. Yang ketiga. Yang kedua R. Nah, yang R itu adalah rajin mengamati perubahan. Asik. Rajin mengamati perubahan. Alright. Kalau siapa yang menyangka dunia penerbangan 6 bulan yang lalu deh akan seperti ini dunia penerbangan. Dunia tourism. Bahkan sampai Desember pun traveling ya. Betul. Dan kalau kita lihat dari laporan Dodge EFC Analysis, sektor yang paling pertama terpuruk di sini adalah sektor pariwisata dan juga tourism. Itu luar biasa. Tadi kemarin baca di detik.com juga bilang orang-orang Bali pada tough dan challenging sekali. Mereka yang selama ini berjualan gitu kan, sulit gitu, berat sekali gitu. Dan ada satu, kalau Kak Honor bisa lihat, kalau kita rajin mengalami perubahan, ada loh satu perusahaan ini pelembut kulit, sekarang dia langsung berubah bisnis model, dia langsung keluarin produk hand sanitizer. Saya nggak boleh sebut merek. Kenapa? Karena ternyata saat ini produk yang booming itu adalah yang berhubungan, nah ini kata kuncinya, yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan. Jadi kalau teman-teman kalau teman-teman punya usaha restoran, kemudian usaha
tempat kumpul, tempat kopi-kopi, kalau ada hubungannya dengan kesehatan, orang pasti akan beli. Jadi misalnya tips dari saya, misalnya sekarang saya punya beberapa teman pengusaha, dia udah tutup. Tapi dia sekarang di satu sisi ada satu teman, dia usaha online-nya, dia sekarang banyak jualan online. Itu dia luar biasa maju loh, karena tahu nggak? Kak Honor tahu nggak? Dia selipkan itu ini sapu tangan antiseptik. Jadi mereka memang Oke. Betul, mereka memang terus udah gitu dibungkusnya sama plastiknya khusus, jadi double. Jadi dia bisa memastikan bahwa orang si driver Gojek, Grab atau apapun itu mereka bawa itu ada double plastik. Jadi kata kuncinya apa? Rajin mengamati perubahan. Saat ini orang yang paling penting itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan. Ya. Oke. Jadi ada satu termasuk bidang yang turun. Makanan juga ya, Coach ya? Kalau makanan juga nggak nih, Coach? Makanan juga. Nah, sekarang kita lihat aja. Kalau misalnya teman-teman mau bisa, kan maksimal 5 orang ya. Misalnya di salah satu teman saya itu dia di bidang makanan, dia sekarang rajin di Instagram, cara masaknya dia tunjukkan dengan apa? Dia dengan masker, dengan sarung tangan. Jadi sekarang sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan, orang jadi, oh ini makanan kalaupun kita beli online, disajikannya saja sudah higienis dan berhubungan dengan kesehatan. Itu kata kuncinya. Nah, kalau kita rajin mengamati perubahan, ada nanti namanya normal dan new normal. Setelah situasi normal ini selesai, Coach, ada dua kondisi. Orang akan lupa begitu saja dan langsung rame-rame. Itu suatu kondisinya normal. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua orang sekarang yakin? Saya yakin nanti ketika Lebaran akan ada suatu perubahan behavior di situ. Orang nanti buat salaman aja akan ragu-ragu. Bisa ganti ya, ganti model gitu. Iya, gantinya begini atau bisa begini atau pakai tutu dan lain-lain. Dan orang itu jadi sudah biasa, itu nanti disebutnya sebagai new normal. The new normal, yes. New normal. Jadi nanti kita kalau ada sesi sendiri mungkin kita bahas apa itu normal dan new normal. Artinya new normal itu adalah aktivitas itu sudah berjalan seperti biasa, namun orang pelan-pelan, nggak bisa langsung ekstrim. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya ada peluang yang bisa kita tembak di sini. Nah, kalau katanya itu Coach dari jual kopi sekarang dari kopi espresso ganti sekarang jamu espresso malah sekarang itu katanya. Nah, betul. Itu jadi kita harus legowo kalau orang Jawanya. Itu adalah develop, bahasa kerennya adalah develop new business model. Nah, saya ada satu sesi mau saya bagikan. Ini tolong dicatat ya, sama yang jualannya kosmetik. Asik. Nah, kosmetik itu bilang, Coach, jualannya halo, susah. Pak Yasir, selamat bergabung. Halo, ini juga salah satu guru saya. Selamat datang, Pak Yasir. Oh iya, ini guru kita nih, Pak Yasir. Thank you, Pak Yasir. Bukunya dari tahun 2000 sudah sering saya baca, Pak Yasir. Terima kasih selalu bergabung. Oke, kita lanjut ya. Maaf, saya kalau berbicara agak cepat karena kita dibatasin waktu ya, Pak ya. Ya, kalau boleh 30 hari boleh nih. Nah, sekarang jual kosmetik. Coach, mallnya ditutup. Gimana kita bisa jualan kosmetik? Mallnya ditutup. Nah, simple, balik ke tadi. Kita harus develop your new business model. Coach tahu nggak? Kalau di TikTok sekarang ada challenge brush. Betul. Beras yang begini tuh. Ini saya agak-agak alay dikit, nggak apa-apa ya, yang begini. Ya, cekit. Iya. Pokoknya ganteng. Nah, luar biasa ya. Yang gini ganteng gitu kan ya, atau cantik gitu kan, dia tiba-tiba berubah dia. Kalau 3 bulan lalu kan yang ubur-ubur, tang. Ini 3 bulan lalu kan. Sekarang ada Kalau sekarang jadi gitu ya dia. Yang brush, yang pakai brush gitu ya. Betul. Nah, bayangkan kalau sekarang perusahaan kosmetik itu mensponsori brush challenge. Tahu nggak, Coach? Teman-teman saya sekarang yang di rumah, itu di rumah dandannya 2 kali lebih lama kalau mereka mau kondangan. Buat apa? Buat brush challenge tadi. Padahal dia tetap nggak bisa kondangan sih, Coach gitu ya. Nggak bisa kondangan. Ini kok, ya ini karena tadi tik. Nah, gitu langsung ganteng, cantiknya luar biasa. Karena ini ada sesuatu yang harus teman-teman gali. Ya ini memang saya mudah-mudahan saya diundang sama Coach Honor untuk
kita workshop ya, amin. Kita doa sama-sama ya. Siap. Jadi ini siap. workshopnya Nanti setelah ini kita ada online Zoom training ya coach ya, khusus untuk sales training gitu. Nanti kita undang para sahabat pembelajar yang di tempat sahabat pembelajar punya kebutuhan program training, online training secara live, nanti bisa bersama dengan kami, bersama coach Willy untuk sharing gitu kan ya coach ya. Biar seruntul ini biar makin tajam nih gitu kan ya. Betul, tadi kita lanjut coach. Jadi jurusnya ini ada Pak Eri, selamat datang Pak Eri, Pak Andri juga. Jadi saya balik sedikit. Oh ya, halo Pak Eri, halo Pak Andri. Halo coach Yasir. Yes. Jurusnya adalah seruntulan. Jurusnya untuk prosedural seruntulan, SRUNTULAN. Nah, nanti itu apa? Jangan kemana-mana, ya, karena nanti kita tengah ini ada sesi tanya jawab. Kita baru di huruf R ya. Wah, baru R. 30 hari 30 malam ya. Nah, tadi jualan kosmetik challenge-nya di dalam rumah tetap cantik. Nah, sekarang yang jualan parfum juga gimana? Gimana parfum itu dipositioningkannya bukan parfum buat kondangan. Jadi dijual parfum, di iklan blast lewat media, parfum dipositioningkan, diiklankan, dibrandkan, adalah alat untuk istri makin sayang sama suami. Asik. Dirubah, develop. Ini nih. Ya gimana caranya? Kalau tadinya parfum positioningnya untuk supaya ke kondangan tambah kece. Tadi kan kosmetik kita buat ke kondangan. Sekarang di dalam rumah untuk tadi challenge. Iya. Mantap ya. Dipahami. Jadi harus ada yang dirubah. Harus kita mulai pindahkan. Kita bicaranya atau di luar topik coach. Saya agak cepet ya. Kita tadi huruf S, R, kemudian huruf U. Nah, ini yang paling penting. U itu adalah uang. Uang, cash is the king. Uang. Jadi teman-teman fokuskan sama uang cash ya. Uang cash is the king. Oke. Yes, ya, jadi fokuskan sama penjualan yang cash. Nah, ini hati-hati sekali. Terutama bukan yang ini ya coach ya, bukan yang termnya panjang gitu kan sih. Oh, bukan. Cash, gitu. Itu karena ini terutama di B2B bisnis ya, project ya. Jangan sampai orang sekarang jualan, Pak Honor jualan ke satu tempat tertentu, pabrik tertentu, Pak Honor nggak ditawar, tapi Pak Honor pasti dibeli. Kira-kira Pak Honor senang atau khawatir? Oh, iya, ya maunya sih ya langsung kan gitu kan ya. Nah, oke gitu kan. Pak, kita payment adalah 3 bulan. 3 bulan itu paymentnya 3 bulan kalau inget. Jadi fokuskan sama itu jadi berat itu coach langsung itu coach. Betul. Cash ya. Jadi yang utama adalah cash ya. Nah, ini kalau untuk tadi bidangnya one on one yang sifatnya personal, asuransi mereka nggak ada masalah sama ER, sistem pembayaran ya. Kalau B2C ini dia kan B2C ini arahnya ke marketing game. Ya, dia above the line, jadi iklan promosinya nanti sekarang di perusahaan FMCG dan lain-lain, above the line-nya itu dikurangin semua sekarang, mau tidak mau dengan budget yang minim, tapi target marketnya banyak, itu mereka semua lari ke digital marketing. Kalau B2B sekarang saya sarankan adalah uang cash is the king. Jadi fokuskan sama pembayaran-pembayaran yang cash. Customer dipilih-pilih. Ya, termasuk kalau bisnis jualan panci, pilih tetangga-tetangga yang kalau bisa cash. Jadi ini nggak di semua bidang ya, 3 bulan ya, apalagi 12 kali ya. Oh, itu berat itu. Iya, karena nanti bulan ketiga plus 1 hari, wah nggak bisa bayar. Kenapa? Karena corona melanda. Pasti jawabannya akan seperti itu. Oke ya, jadi saya agak cepat sedikit, udah SRU true ya. Kemudian uang cash is the king. Jadi teman-teman kalau sekarang udah pegang cash, itu hold. Fokus sama kebutuhan yang berhubungan dengan perut. Tahan. Tahan semua cash. Itu tips dari saya. Oke, tadi udah SRU, SRU, tambah lagi N. Nah, N itu adalah networknya diperlebar perbanyak network kemana-mana. Nah, ini coach ya, saya tips saya di grup WA sana sini. Ini seneng banget ini ada Pak Ari Nanda Haryadi, ini salah seorang. Halo Pak Ari Nanda. Ya, beliau salah satu. Ini dulu waktu saya masih jadi guru les, salah satu murid saya ini hebat sekali, sekarang sudah master biologi, hebat. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Networknya diperlebar. Kita ngomong sana nanti di grup WA. Kenapa? Dengan network diperlebar, kita akan kerasa kita akan saling menguatkan.
Nah, percaya atau tidak, sekarang di eranya mau tidak mau orang dipaksa ini dalam tanda kutip ya, dipaksa dan terpaksa akhirnya nanti akan mencintai WFH, mencintai bekerja dari rumah. Ya. Meskipun sekarang ini lagi agak berat-berat gini coach ya gitu ya. Tapi lama-kelamaan ini akan jadi hal yang biasa juga. Karena balik ke tadi, sekarang orang fokusnya di kesehatan dan keselamatan. Selama kita kita kerasa kita secure itu, kita ngerasa aman, produk apapun akan pasti dibeli kok. Sekarang banyak loh produk-produk training teman-teman gratis kalau malam hari. Cek deh di Instagram dimanapun, dan saya lihat juga banyak teman-teman pembelajar ya, mereka fokus di IG live seperti ini banyak sekali, sekedar sharing, sekedar berbagi, itu bagus sekali, sangat bermanfaat loh. Ya. Oke. Nah, kuncinya dari saya sederhana. Network diperlebar. Paling sederhana apes-apesnya kalau lihat status WA orang ditegur. Ya. Jadi kalau orang bikin status WA, tujuannya ada status WA apa sih? Biar ditegur kok. Itu caranya salah satunya tuh network diperlebar. Nah, kita tadi udah huruf S, R, U, N. Sebelum saya lanjut, pertanyaan enggak? Ya, so far masih aman ini coach. Selanjut ya, Pak Arianda, salam kenal Pak. Thank you Pak. Pertanyaannya ditunggu nih sama Coach Willy nih. Ya, salah satu network itu bentuknya ini saya mengundang Coach Willy ya di acara IG Live ini ya. Nah, ini karena Coach Willy punya network yang luar biasa, dari pakar biologi, para motivator gitu kan ya, temennya banyak ya. Wah, luar biasa. Ya, tadi Pak Eri juga project manager senior, luar biasa. Thank you Pak Eri. Ya, jadi lanjut ya. Tadi Srun, tadi kan udah Srun ya. Apa strateginya tetap profit di era COVID? Jurusnya adalah seruntulan. Kita baru serun ya. Nah, sekarang huruf T. Nah, ini adalah T, itu adalah tentukan prioritas. Tentukan prioritas. Harus punya prioritas. Meskipun kerja dari rumah ya coach ya? Harus ada prioritasnya. Dibagi-bagi. Kapan kita mesti belajar online, kapan kita mesti makan, kemudian kapan kita bernetworking, dibikin waktunya efektif. Dan jangan lupa, kalau misalnya sekarang buka puasa, prioritasnya apa? Nunggu azan maghrib. Oke, prioritas itu gini, sejatinya perusahaan itu hanya ada 3 strategi dasarnya, Pak. Yang pertama adalah to survive. Pertama itu to survive. Kemudian yang kedua adalah to adapt. To adapt, survive, adapt, Yang ketiga adalah to grow. Nah, kira-kira kalau menurut Kak Honor saat ini dan sahabat pembelajar, kira-kira semua perusahaan ada di mana posisinya saat ini? Wah, ini survive semua nih kelihatannya nih ya. Ya, betul. Lagi survival semua nih ya. Survival mode. Ini betul banget. Ini ada Pak Devian. Pak Devian, halo Pak. Pak Devian ini salah satu trainer juga nih Coach Willy dari Pak Devian. Nah, ini yang challenge untuk kecantikan ini Pak Devian ini paling jago nih ya. Ini iya. Produk kosmetik nih ya. Wah, thank you. Kalau ada kosmetik buat cowok, saya tertarik Pak buat challenge ini juga. Ya, silakan hubungi Pak Devian nanti ya. Oke, lanjut Coach. Jadi tentukan prioritas ya. Prioritasnya perusahaan saat ini kalau lagi, nah ada juga perusahaan kira-kira yang lagi to grow. Itu luar biasa gila-gilaan yang saya sebut tadi, prosedur kesehatan. Saya tanda kutip gak mau sebut mereknya, depannya A, belakangnya Y, produk multi level. Itu sekarang banyak yang pesen, semua produk hampir semuanya ludes. Vitamin C dosis tinggi, kemudian sampai deterjennya, sabun dan lain-lain, itu semuanya ludes. Mereka posisinya nggak di survive, udah nggak tuh adapt lagi. Malah mereka kemarin sempat di bawah karena MLM, orang banyak beberapa yang quote unquote nggak suka dengan kata MLM. Tapi untuk MLM A dan belakangnya Y itu sekarang penjualannya justru meningkat karena mereka fokus di alat-alat kesehatan. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa mengkombinasikan produk, barang, dan jasa kita hubungkan dengan yang kesehatan dan keselamatan. Saya belum pernah ngelihat sih ada driver ojek
Gojek atau mereka sediain hand sanitizer buat pelanggannya atau apa. Saya rasa kalau mereka sediakan itu word of mouth-nya akan kemana-mana. Ya, ya, ya. Jadi Ya. nanti ketika sudah bisa ngebonceng gitu kan ya, tapi juga tidak Iya, hanya betul. disiapkan Betul. masker, tapi juga perlu hand sanitizer gitu ya. Oke. Wah, ini Iya. menarik Jadi gitu, kita betul. Jadi selalu ada cahaya di setiap terowongan. Bahasa Inggrisnya sih there's always a light at the end of the tunnel. Asik. Itu kalau bahasa. Itu bahasa di dalam goa ya. ini kelihatannya ini. Kelamaan di dalam goa. Iya. Ini bahasa seringan digorong-gorong ini kelihatannya. Iya, sebenarnya kalau bahasa seruntulan, kalau bahasa lebih agamisnya, di balik musibah itu selalu ada berkah. Nah, seperti itu sama kan. Seperti kayak sekarang berarti coach ya, ini ada berkah yang terselubung yang sebenarnya harus dicermati ya coach ya. Oke, saya agak cepet ya prioritas karena kita masih panjang nih. Saya pengen kalau berharap teman-teman ada tanya jawab. Jadi prioritasnya tadi seperti apa? Uang diapain Kak? Honor dan sahabat belajar. Cash kita apain? Cash is the king, harus di-keep, biar harus dijaga dengan baik gitu kan. Simpan cash untuk kebutuhan pokok. Kalau teman-teman mau investasi, ada reksadana bisa. Kemudian ada juga saham. Nah, ini kita bahasnya lebih detail ya. Intinya kalau saham itu kita yang terjun langsung, kita bagi dividen. Kemudian kalau reksadana, orang lain yang ngejalanin. Simpel itu. Tapi kalau kita belum ada pengetahuan mengenai saham ataupun reksadana, keep aja dulu cashnya. Kemudian sekarang tahan dulu aja sih saat ini sih coach, karena memang kalau reksadana pun khususnya reksadana saham sih memang dalam kondisi yang berdarah-darah juga sih coach sebenarnya. Betul. Kalau saya pelajari, kecuali kalau yang kayak obligasi reksadana campuran mungkin agak sedikit, meskipun tetap cash is the king sih, tetap situ kata kuncinya. Betul. Jadi terserah teman-teman bisa bertanya sama teman-teman Pak Honor juga mungkin punya asisten trainer yang lebih certified ya di bidang saham reksadana dan lain. Kalau saya Budiana juga ya kayak kemarin gitu. Betul. Saya hanya dari sisi saya yang belajar juga dari teman-teman dan sahabat pembelajar. Saya juga lagi belajar. Kemudian kalau properti ini teman-teman kalau dapat harga miring beli sekarang. Tapi syarat harus cash ya. Kenapa? Cuman pembelian properti itu fokusnya buat disewakan. Karena ketika nanti bisnis sudah naik tinggal landas, properti itu sederhananya gini Pak dan sahabat pembelajar dan Kak Honor. Properti itu tanah aja dijemur nanti jadi emas. Itu prinsipnya. Itu prinsip utamanya properti. Tanah dijemur didiemin aja itu jadi emas. Permasalahannya ada dijemurnya sampai kapan? Kita nggak tahu dijemurnya kapan. Itu kalau orang Jawa bilang wah perutku selak ngeleh udah keburu lapar. Ini gimana ini? Ya oke. Kemudian nah kalau punya emas logam mulia itu ditahan, keep, karena emas itu sesuatu yang sangat liquid. Jadi intinya balik tadi. Sekarang ini kalau memang seandainya kita dalam kondisi survival yang butuh cash, kemarin kata Bu Diana bilang ya kalau memang punya emas ini adalah waktunya karena harga lagi bagus gitu. Betul. Nah ini nanti kita kalau lebih detail kita ke strategi. Kalau emas kata kuncinya adalah emas tidak mungkin strategi jangka pendek. Emas adalah strategi jangka panjang. Oke. Tadi kita sampai di tentukan prioritas. Lanjut, Coach. SRU ya sekarang. Tambah U lagi. U itu adalah, nah ini sebenarnya sudah saya sebut tadi. U itu adalah utamakan kesehatan dan keselamatan. Jadi teman-teman semua, Kak Honor, kalau punya karyawan saat itu, disayang-sayang Kak Honor. Kenapa? Saya pesennya cuma satu. PHK itu adalah jalan terakhir. Sesuaikan dengan core business. Apapun yang terjadi, kita harus mendoakan bos-bos kita saat ini atau siapapun itu teman-teman yang posisinya saat ini sekarang adalah karyawan. Kalau lihat bos teman-teman, doakan mereka rezekinya lancar terus. Karena kita nggak tahu loh, mungkin mereka sebenarnya buat THR aja nggak ada. Tapi mungkin mereka berhutang sana sini untuk THR. Kenapa? Karena PHK itu adalah jalan terbaik. Kalau saya punya prinsip adalah rezekinya orang-orang yang bekerja dengan kita itu adalah sebagian dari rezeki-rezeki kita juga. Amin. Gitu, kawan. Jadi makanya harus dirawat ya. Jadi kalau
kalau sebisa mungkin minimum, kalau Kak Owner punya tim, teman-teman trainer juga punya tim, sebisa mungkin gunakan digital, ada tadi GoToMeeting dan lain-lain, usahakan seminim mungkin tidak ketemu. Nah, aplikasinya, monitoringnya banyak. Saya nggak ada masalah sama brand tertentu, tapi saya kalau untuk absen itu saya pakai produk namanya Talenta contohnya. Ya, kita kapanpun bisa absen di situ. Itu sekarang zaman sudah canggih sekali, langsung foto di situ. Dan jangan lupa, untuk di era ini selalu sediakan masker APD yang menunjang kalau teman-teman mengharuskan pegawai untuk bekerja. Siap, mantap. Oke, tadi U ya. Lanjut coach. L sekarang. Seruntu. L, nah L. Ini adalah, L itu adalah kata kunci. Trainingnya ini 20 hari 20 malam. Adalah kira-kira apa Kak Ono? L. Leadership. Oh, training lagi ya. Leadership. Oke. Training leadership. Oke. Leadership. Jadi sebagai sales harus punya leadership yang baik dalam kondisi seperti ini ya coach ya. Maksudnya gitu kan? Bayangkan, sales itu kadang-kadang mereka fokus sama jualan ya. Kalau leadership itu kan kemampuan kita juga beradaptasi dengan lingkungan. Kita juga harus maintain, kalau customer kita, mungkin kita harus sering-sering telepon, gimana Pak kabarnya sekarang? Sesederhana itu kok, itu udah maintain bagian dari leadership kita. Jangan ketika kita mau jualan, udah 3 bulan kemudian, halo Pak, apa kabar? Gimana Pak? Corona aman-aman aja. Anyway, saya punya produk baru Pak. Ini adalah hand sanitizer terbaru. Ya udah telat lah. Atau kan bisa kalau kita sales mobil, Pak, Bapak kalau beli sekarang dapat masker merek Sensi atau N95 loh Pak. Orang itu lebih seneng loh, dapat Pak. Kalau saya ini jujur, saya nggak ada masalah sama merek tertentu ya. Itu saya lagi misalnya pembersih Dettol atau apa, saya nggak ada masalah. Itu nyarinya susah banget. Kalau ada yang ngasih ke saya itu saya seneng banget. Ya, maaf sebut merek, tapi intinya yang berhubungan dengan kesehatan, semua jualan hubungin namanya dengan kesehatan dan keselamatan. Itu part of leadership. Nah, intinya dari leadership ini apa? Ini kuncinya, teman-teman. Siap dicatat, teman-teman? Ya, siap catat, Coach. Kuncinya di strategi bertahan di era COVID ini adalah, leadership adalah, kita itu punya banyak leader. Permasalahannya adalah, kita nggak punya leadership. Orangnya ada, tapi belum tentu bisa memimpin. Maksudnya gitu ya, Coach ya? Kurang lebih demikian. Untuk detailnya mengenai leadership, silahkan hubungi teman saya, Kak Stefanus Honorus. Ini ada 3 hari program leadership. Siap, ya. Oke, aman kalau itu aman. Nanti dan saya yakin nanti akan, kalau tadinya 3 hari 3 malam, nanti tinggal ditulis untuk era sekarang, trainingnya 2 jam via GoToMeeting atau via Zoom. Siap. Karena kita balik ke new normal tadi kan. Orang dikumpulin sekarang semua agak-agak deg-degan dan ngeri-ngeri bergembira sih. Iya. Agak-agak lihat-lihat gitu kan coachnya. Oke, saya agak cepat yang terakhir. Dua terakhir yang itu adalah action. Action. Dua action itu adalah action. Action itu sebenarnya kalau kalimat motivasi itu asalnya dari kata mover, move. Jadi move itu yang penting, kalau move, bergerak, lakukan. Yang paling penting sekarang motivasinya apa? Kita nggak bisa lihat 3 bulan ke depan, 3 bulan yang lalu gimana, wah dulu kok gini. Kita harus tetap bergerak. Ya. Dan saya lihat di IG-nya salah satu favorit saya, Tung Desem, itu sekarang dia pakai baju, tulisannya luar biasa. Hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Karena beliau sempat kena COVID-19 juga kan. Jadi, kalau teman-teman kira-kira sudah mulai down, gerak aja. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, gerak. Pasti akan kita termotivasi untuk bergerak, semangat. Jadi kalau di yang saya pelajari itu body, mind, and soul, itu mind sama soul sama gerak itu semua sama. Jadi kita bisa memfokuskan positif lewat pikiran, bisa lewat gerakan juga, nanti baru kepikiran, terserah, sama aja. Kalau yang teman ibadah itu dia dari gerakan, ada yang kekuatan pikiran itu dia dari kepala, kurang lebih sama. Jadi motivasi yang penting kita harus gerak. Nah, yang terakhir adalah N. N itu kira-kira apa, Kak? N. Saya review dulu ya, Kak, biar biar ada yang baru gabung. Jadi tadi kan strateginya adalah seruntulan. Jadi tetap profit di masa COVID ini kita pakai sales strategi namanya seruntulan. S-nya itu kalau yang saya catat dari coachnya adalah sales strategi is the key. Jadi kita harus tahu strateginya. Apakah one on one sales,
sales B2C, B2B, atau kita menggunakan digital marketing saat ini ya. Yang kedua tadi yang coach bilang R, seruntulan. R-nya itu adalah rajin mengamati perubahan karena selalu berubah, cepat beradaptasi gitu kan ya dengan setiap perubahan. U itu adalah uang cash adalah king. Uang cash itu adalah raja saat ini. Jadi pertahankan uang cash Anda. N itu adalah network diperlebar secara utuh. Secara diperlebar gitu kan ya. Jadi tambahin network seperti kayak sekarang ini pokoknya sering-sering ngecek IG gitu maksudnya gitu ya coach ya. Lalu T seruntul, T-nya itu adalah tentukan prioritas. Harus punya prioritas meskipun WFH harus punya prioritas. Lalu U, utamakan kesehatan dan keselamatan. Karena memang fokusnya sekarang orang itu adalah basic need-nya adalah kesehatan, keselamatan, perut ya intinya gitu ya coach ya. Ya. Lalu L, seruntul, L-nya itu adalah leadership. Jadi harus punya kepemimpinan yang baik, dibutuhkan kepemimpinan yang baik. A-nya itu adalah action. N-nya yang terakhir berarti setelah action berarti adalah N-nya apa nih? Kira-kira apa nih? Ini adalah mesti agak bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nih coachnya? Jadi N adalah kayak di iklan 3 kali. Jadi N adalah N itu sederhananya adalah now, sekarang adalah waktu yang tepat. Now, sekarang. Ya, nggak besok, nggak besok, nggak bisa kapan, sekarang. Besok, sekarang. Kenapa? Jadi gini, saya tadi sudah bilang ya, bahwa selalu ada, there's always a light at the end of the tunnel. Oke. Kapan saat yang tepat untuk belajar? Sekarang. Ya. Kapan lagi? Kalau teman-teman saat ini posisinya ada yang sedang di PHK, dan lain-lain, percayalah, selalu ada kesempatan di balik suatu musibah. Nah, kita jangan melihat bahwa PHK itu adalah suatu musibah. Sekarang berarti saatnya belajar. Kalau teman-teman yang kemarin belum sempat menggarap materi-materi terserah seperti ini, mungkin saya punya teman beberapa trainer sekarang memanfaatkan waktu waktu WFH ini dengan apa? Mereka bikin video mengajar. Nah, video mengajar itu juga bisa dijual. Di YouTube ada namanya www.fiverr.com. Jadi kapan waktu yang tepat? Waktu yang tepat kalau pandemi sudah berakhir, ya kita sudah balik ke new normal tadi. Saat yang tepat ini kalau apa itu ya? Kupu-kupu atau apa? Hibernasi ya? Saya jadi lupa. Jadi saatnya hibernasi itu adalah kita saatnya belajar. Kalau yang karyawan, sekarang saatnya sama. Sekarang saatnya adalah membangun networking. Lewat apa? Lewat jaringan yang sudah ada. Bisa lewat Instagram dan lain-lain. Perbanyak jaringannya. Ya, coach ya. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan kena PHK atau kita nggak akan pernah tahu. Kita mungkin tidak di PHK, tapi kita akan unpaid leave. Kita tidak akan tahu. Ya, termasuk bisnis bisa stop ya sekarang gitu coach. Gitu pemilik bisnis juga bisa. Iya. Pemilik bisnis bisa stop kapanpun. Kita harus tetap positif. Sekarang adalah waktunya kita belajar. Nah, galau-galau segala macem itu kan kita jangan bandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Kalau orang yang dapat PHK berarti simple. Ini saatnya jadi saya pengusaha. Pengusaha apa? Bisa pengusaha pecel lele dan lain-lain. Apapun. Selalu cari kemungkinannya. Saya kalau boleh masuk kasih tip, beli pecel lele gratis satu tisu antiseptik. Asik ya. Jadi yang ada hubungannya sama tadi ya coach ya. Jangan pikirin rugi dulu, carilah antiseptik yang jadi orang sebenarnya dengan ada antiseptik itu orang feel safe. Dia jualannya juga pakai masker dan lain-lain. Selalu dihubung-hubungkan dengan kesehatan dan keselamatan. Atau kalau perlu bikin pecel lelenya sengaja beli baju hazmat, itu keren banget. Tapi cari yang warna pink mungkin. Jadi yang benar-benar out of the box. Biasanya pink itu kan hazmat warnanya kalau nggak putih kuning ya. Iya. Yang pokoknya mencolok aja cari, gitu coach ya. Cari hazmat yang wajah pink. Atau kalau mungkin hazmatnya totol-totol. Jadi dikira badut lucu atau apa. Polkadot. Jadi kita simplinya now itu sebagai penutup dari saya adalah 2 kata sih. Kita usaha maksimal, let go and let God. Sesederhana itu Kak. Alright. Dengan jurus kebetulan tadi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Strategis dulu. Ada pertanyaan nih dari Coach Ricky nih. Pertanyaan Coach, bagaimana bila memang keadaan keuangan perusahaan, para startup khususnya,
memang tidak memungkinkan untuk bertahan. Jadi nggak bisa survive nih coach. Apakah benar lebih baik cepat lebih baik cepat berita pahit di depan daripada karyawan tidak siap gitu loh. Oke, nah, maksudnya mungkin menyampaikan kepada karyawannya ya ini mohon maaf nih kita harus PHK misalkan gitu. Daripada nanti ditahan nanti malah nyakitin juga gitu kan. Ya. Monggo. Ini kita balik ke Oke, terima kasih Coach Ricky. Saya mencoba memposisikan diri saya sebagai pemilik perusahaan ya. Pemilik perusahaan juga memiliki karakter berbeda-beda. Kalau dia karakternya dominan, saklek, dia akan langsung cut loss. Di bidang-bidang tertentu yang tidak posisinya memungkinkan dia cut. Jadi kita kembalikan ke namanya owner. Tadi kan lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya ya. Atau kerennya, you cannot sing the same song to the different audience. Balik kita ke karakternya pemilik bisnis. Kalau saya jadi pemilik bisnis, saya PHK adalah jalan terakhir. Dan kalaupun saya mem-PHK-kan orang, saya akan by stages. Satu persatu. Satu persatu. Tapi itu tadi, balik ke jurus runtulan tadi. L-nya kan namanya leadership. Ya. Leadership style-nya seperti apa? Kalau leadership style yang demokratis, mungkin karyawan semua dikumpulin, diceritain baik-baik, ya itu balik yang ke demokratis. Ya. Diajak ngomong, tapi ada juga yang dikasih tahu situasi kondisinya kayak apa. Iya, tapi ada juga beberapa yang tipenya ya mostly dinamis ya. Dia bilang, oh enggak, perusahaan akan survive. Karyawan bubar, dia sedih. Karyawan keluar dari ruang meeting, mungkin dia telepon sana, telepon sini, nyari pinjaman. Kita nggak akan tahu. Jadi semua kalau saya menjawabkan Coach Ricky, keadaan perusahaan memang tidak mungkin akan bertahan, itu semua dibalikkan ke top manajemen, mereka akan membuat keputusan apa. Dan Coach Ricky, kalau saya boleh saran, yang saya pelajari dari ilmu stoik, stoik ya, filsafat stoa filosofi. Stoa filosofi itu kondisinya sebenarnya simple. Tadi saya sebut let go and let God. Artinya itu sebenarnya ada kondisi yang bisa kita kontrol dan ada juga kondisi yang tidak bisa kita kontrol. Betul. Sebenarnya saya bisa jawab pertanyaan Pak Ricky adalah ada kondisi di satu titik kita tidak bisa kontrol and let God. Kita do the best, kita doakan bos kita, karyawan kita, penghasilan terus, syukur-syukur kita bisa kasih masukan, coach, Pak Bos, rubah bisnis model. Saat ini mungkin barangnya lagi laku, kita apalagi ini biasanya perusahaan kimia kita bundling misalkan gitu coach ya tadi ya, yang pecel lele dapat apa gitu kan tadi. Betul, atau kolaborasi. Betul, dan jangan sampai di beberapa titik tertentu itu bisnis makanan karena sekarang WFH penjualannya meningkat. Iya, betul. Jadi kalau restoran ada yang tutup, makanya tadi ada yang let go and let God. Kalau kita bicara secara hubungan manusia dengan ketuhanan, ada suatu titik kalau kita sudah tidak mampu, ini bahasa Inggrisnya, bahasa Perancisnya, Jermannya, itu sebagai sweet surrender ya. Ada suatu titik ketika kita sudah mempasrahkan semua, kita lepaskan, let God. Nanti sang pencipta atau siapapun kekuatan semesta itu dia akan bicara. Ya, yang penting kata kuncinya tadi ya coach ya, action now ya, do your best but God let God do the rest kan gitu ya coach ya. Alright. Dan jangan lupa seruntulan jurusnya diaplikasikan dulu Pak Kak Honor. Seruntulan, saya ulang lagi ya coach ya, biar teman-teman mungkin biar makin inget lagi, biar nancep lagi tadi strategi salesnya dari coach Willy adalah yaitu strategi seruntulan. Ya, seruntulan itu kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah agile gitu kan ya coach ya. Jadi agile sales strategi ya. Dan di mana seruntulan itu di mana S-nya itu adalah kita harus punya sales strategi is the key. Jadi harus lihat strategi sales harus tepat. R itu rajin mengamati perubahan. U-nya itu uang cash itu adalah raja. N itu adalah network, jadi perlebarlah network Anda. T-nya itu tentukan prioritas. U utamakan kesehatan dan keselamatan, L-nya leadership, lalu A-nya itu action, dan yang terakhir N-nya itu adalah now. Jadi take action. Kalau kata Patung bilang itu no action nothing happen, but take action miracle happen. Katanya gitu coach ya.
Jadi harus buat tindakan mulai sekarang. Jadi dengan teknik seruntulan. Keren. Oke. Ada pertanyaan yang mau disampaikan lagi, Coach? So far ini terima kasih buat Coach Ricky yang sudah bergabung. Oh, ini masih ada pertanyaan ini, Coach. Masih ada pertanyaan pertanyaan Coach, kalau udah B2B keadaan COVID gini, gimana ya cara develop network yang baik? Terima kasih. Gitu. Ini terima kasih. Dari Pak Aryananda. Oh, Pak Aryananda ya. Terima kasih. Oh, ini Master Biologi tadi ya. Yes. Gimana kalau dari B2B tadi, tolong diulang. Tadi agak putus. Jadi pertanyaannya adalah, sebentar Coach. Jadi pertanyaannya adalah kalau bisnisnya itu bisnis B2B, gimana memaintain network gitu loh, Coach. Usaha B2B, keadaan COVID, gimana caranya develop network yang baik. Jadi develop network yang baik kayak apa nih, Coach? Yuk. Jadi kalau di B2B itu sistem yang diberlakukan key account management. Jadi misalnya satu factory ya, satu factory itu mereka punya nggak banyak-banyak customer, paling 30 sampai 50. Dari 30 sampai 50 pasti ada 10 customer yang Pareto. Ya. Nah, 10 customer yang Pareto itu mereka memang cuma 10. Tapi 10 ini dibagi lagi, pembeliannya besar tapi profitnya kecil, atau harganya bagus, marginnya gede, volumenya kecil. Ya. Jadi yang 10 ini adalah dari total tadi 30 sampai 50 customer, 10 ini adalah customer Pareto. Nah, customer Pareto ini adalah yang men-generate money. Jadi gimana caranya mendevelop network? Tadi yang 30 tadi, seperti saya bilang, cash is the king. Yeah. Fokus kepada 10 customer tadi, mana yang pembayarannya bagus, itu yang kita fokus develop, dan networknya kita tetap pertahankan yang 10 tadi itu. Yang 11 sampai 30 gimana? Tetap kita pertahankan, tapi ya kita by WA, apa kabar Pak, dan lain-lain. Yang 10 ini tetap di-maintain, tapi fokusnya tidak terlalu sebesar yang 10 ini. Yang 10 ini bisa kita pada saat sekarang mungkin teman-teman punya jaringan tadi, kembalikan ke kesehatan tadi, punya masker, jaringan masker dan lain-lain, itu dibantu tuh seneng banget. Free kita kasih masker, atau jadi semua dihubung-hubungkan dengan kesehatan lah Pak sekarang Pak. Atau diajak kolaborasi untuk menyumbang misalnya. Ada beberapa perusahaan yang sekarang yang nyumbang, mereka kolaborasi. Jadi kita udah semua bersatu dalam era pandemi ini. Yang 10 ini bukan kita nyumbang ke customer, tapi customernya kita ajak, misalnya kita misalnya gimana caranya kita ngumpulin dana dari 10 ini, nanti kita sumbangin alat-alat. Jadi dimasukin aja programnya dengan kesehatan dan keselamatan tadi. Gimana develop networknya? Saat ini tetap balik ke saya, maksimalkan digital, maksimalkan WFH, sebisa mungkin. Kalau bisa telepon, tetap gunakan telepon. Tapi kalau boleh saran, telepon sekarang rata-rata orang banyak kan menggunakan WhatsApp atau jaringan internet ya sekarang. Sekarang orang banyak kan kalau lagi ditelepon pakai GSM, jaringannya keputus, jadi agak marah. Jadi saran saya kalau mau nelpon, WA call aja, tapi dia call. Karena mereka mungkin lagi WFH, pakai jaringannya nanti keputus. Yes, semoga terjawab Pak Aryananda. Dan ini pertanyaan singkat nih Coach. Untuk cash is a king, sebaiknya di bank atau konversi ke emas gitu? Dari Kak Adit nih, Aditya. Oke, tergantung Kak Aditya mau tujuan jangka pendek, jangka panjang. Kalau 6 bulan lagi mau diambil, taruh di bank. Kalau minggu depan mau diambil, beli aja celengan ayam yang gede. Asik. Iya. Karena emas itu jangan mengharapkan emas itu dalam jangka pendek. Tapi sekarang kalau Kak Adit itu mau pakai emas, ke Pegadaian sekarang bisa loh. Pegadaian itu 1%. Pegadaian lagi rame nih, Coach. Lagi rame. Nyumbang, jadi tabungan berupa emas, buku tabungan, cuma Rp9.000 apa Rp10.000, itu udah dapat emas, tapi emasnya belum dapat, baru berupa buku tabungan. Jadi balikin ke tujuannya mau jangka pendek, jangka pandang. Oh Kak, saya buat uang sekolah. Nah kalau uang sekolah nanti bisa kita split lagi, dana pendidikan buat sekolah, ataupun apa. Tapi kalau perbandingan emas sama bank, balikin ke tujuannya, jangka pendek, jangka panjang. Jangka panjang emas itu balik modal 9 tahun kalau saya pernah hitung. Jadi kalau 9 bulan tidak mungkin balik modal. Nah, kan sekarang harga emas lagi naik ya. Ya. Nah,
kuncinya di investasi Jadi emas. Kalau teman-teman mau beli emas lagi naik, ada dua prinsip. Ketika kemarin udah beli emas, sekarang saat yang tepat buat menjual. Tapi udah gitu stop, jangan beli lagi. Udah cut loss. Iya, jangan dulu. Nanti ini waktunya menjual, bukan waktunya membeli. Oke, iya, karena kita nggak tahu nanti dia naik atau turun. Iya, nanti pada saat turun baru kita beli lagi emasnya. Nanti nyesel kan, karena ada borong banyak kalau turun. Asik. Ya. Coach Willy, aduh udah nggak kerasa nih, kita ternyata udah 1 jam loh ya. Wah, ini 30 hari ya? Tapi anyway, Pak, sahabat pembelajar, terima kasih banyak buat waktunya, juga Coach Willy, terima kasih. Nanti kita akan buat kelas yang lain ya Coach ya, buat sahabat pembelajar yang undangannya Kak Hono dan sahabat pembelajar. Di company Anda ada kebutuhan program training sales, nanti kami bisa memprovide bersama dengan Coach Willy ya Coach ya. Dan silakan nanti bisa kontak kita satu sama lain. Oke, Coach Willy, sampai jumpa lagi. Sukses selalu, selamat menunaikan ibadah puasa, sehat selalu, sukses selalu, dan terima kasih buat para sahabat pembelajar yang sudah terima.